Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TDL 3020 yang beranggotakan 5 orang akan mempresentasikan hasil produk yang telah kami buat, yaitu tentang input logistik gitu ya. Nah, di sini sudah ada halaman loginnya. Ya, di sini ada halaman login, halaman input karyawan, ada barang, keluaran, dan juga sistem logout. Oke, kita mulai saja. Di sini saya sudah mempunyai username, yaitu atas nama Herdian, dan passwordnya adalah Herdian. Nah, kalau kita ingin klik batal, ya kita tinggal klik batal saja, maka akan ke clear semua username dan passwordnya, ya. Karena kita mau login, ya kita masukkan lagi. Nah, lalu klik button login ya. Di sini ada button login, batal, tutup. Kalau batal berarti nge-clear semuanya. Terus kalau tutup ya berarti aplikasinya ketutup. Tapi kalau kita klik login, maka akan masuk ke halaman selanjutnya. Nah, ini halaman selanjutnya. Nah, di dalam menu ya, ini halaman menu itu ada button tentang karyawan ya. Maksudnya ini input, kita mau menginput apa nih? Mau menginput karyawan, mau menginput logistik, mau menginput keluaran, atau mau logout gitu. Nah, kita bakal coba dulu untuk button karyawan. Ya, kita klik saja button karyawan. Nah, jadi di sini kita bisa memasukkan data karyawan baru gitu ya. Misalnya contoh di sini saya mau memasukkan salah satu anggota dari tim yang namanya Diswan ya. Kita masukkan NIP-nya 20 40 2107 dengan nama karyawannya Rizwan Aski. Oke. Nah, di sini jabatannya kita kasih saja admin logistik ya. Kita samakan dengan dua orang yang sudah terinput. Nah, status pernikahannya kita bisa pilih nih, sudah menikah atau belum menikah. Kita kasih saja sudah menikah lah ya. Lalu kita berikan email, ya tentunya email yang Rizwan punya. Karena saya nggak tahu emailnya, saya di sini coba aja rizwan@gmail.com. Nah, untuk nomor kontaknya 081 ya isi saja. Nah, seperti ini. Lalu di sini juga ada button simpan, hapus, batal, dan tutup ya. Oke, kita coba dulu button simpan ya. Kita klik button simpan. Nah, data sudah termasuk ya. Nah, ini Rizwan udah masuk. Nama pegawainya Rizwan, ini NIP-nya, jabatannya admin logistik, status sudah menikah, email, lalu juga ada nomor kontaknya. Selanjutnya ada button hapus. Nah, kalau button hapus berarti menghapus data pegawai yang sudah terinput. Nah, contoh kita bakal hapus nih data yang aneh ya, namanya SD, pokoknya kita hapus saja. Klik saja button hapus. Nah, isi dulu, saya lupa. Isi dulu NIP-nya 232, lalu kita klik hapus. Ya, tapi sebelum mau dihapus, itu ada peringatan atau notis dulu. Yakin akan dihapus. Ya, takutnya kan ada orang yang gak sengaja klik button hapus dan kalau tidak ada notis dulu atau tidak ada pop up peringatan, ya berarti kan auto hapus. Nah, di sini kita memberikan sebuah pop up atau notis, sebuah peringatan yakin nih mau dihapus gitu. Kalau yakin ya klik saja yes, kalau no ya berarti klik no. Kita coba no ya. Nah, no berarti enggak gitu, enggak jadi. Kalau kita klik hapus dan kita klik lalu kita klik hapus, lalu kita klik ya. Nah, maka akan terhapus data yang tadi gitu. Seperti itu ya. Kalau button batal ya seperti biasa masukin misalnya NIP-nya saja ya. Lalu kita klik batal. Nah, berarti ke clear lagi gitu. Kalau tutup berarti ketutup si aplikasinya. Lalu ada button juga laporan. Nah, di sini fungsi dari button laporan tersebut bisa memberikan sebuah laporan berupa tabel ya. Kita klik saja, kita coba. Oke, tunggu proses. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, jadi data karyawan yang ada di aplikasi ini apa saja, ada siapa saja gitu. Sesuai dengan yang ada di aplikasi ya gitu. Ada 3 orang, di sini juga ada 3 orang seperti itu. Ya, kita close saja. Nah,
Setelah itu kita klik tutup saja. Ya, kalau kita klik tutup, kembali ke menu kedua gitu ya. Kan menu pertamanya itu login. Lalu kita masuk ke menu selanjutnya nih, yang input logistik ya. Nah, kita klik saja input logistik. Nah, di sini kita ada barcode. Barcode itu untuk sebuah apa ya? Identitas dari si barangnya lah gitu. Contoh kita mau ngasih barcode 123456. Lalu untuk nama barangnya, di sini saya misalnya contoh kasih kabel ya, kabel listrik. Nah, untuk kategorinya elektronik ya. Untuk jumlahnya di sini kita bisa kasih 100 saja. Lalu untuk satuannya bisa pieces dan harganya bisa berapa ya? Ya kita kasih harga 15.000 saja ya. 500 ya, ini 15.000. Lalu kita klik simpan. Nah, data sudah tersimpan ya. Nih, untuk barcode-nya 13456. Nama barangnya kabel listrik, kategorinya elektronik, jumlahnya ada 100, satuannya pieces dan harganya adalah 15.000. Oke. Nah, selanjutnya button yang ini kan ada button hapus, batal, dan tutup. Fungsinya sama sih kayak button karyawan gitu ya. Misalnya kalau kita mau menghapus, ya kita masukkan dulu si barcode-nya gitu ya. 40 41 Nah, seperti ini kita bisa klik hapus. Nah, seperti biasa ada notice yakin akan hapus. Kita klik ya saja, maka akan terhapus ya. Kalau untuk laporan sama juga kayak yang karyawan, bentuknya seperti tabel seperti ini. Sesuai ya. Jadi di aplikasi ada satu barang yang terinput, maka di pelaporannya pun akan terinput juga satu. Oke. Oke, sebentar. Nah, jadi perlu di refresh, sorry ya, maaf. Tadi harus di refresh dulu dan muncul ya. Jadi tadi belum di refresh. Jadi kalau misalnya nih kita mau menginput data dan ternyata datanya tidak sesuai dengan yang ada di aplikasi, teman-teman hanya tinggal refresh saja. Nah, maka akan berubah. Kan tadi di sini masih bohlam ya, sekarang sudah menjadi kabel listrik seperti itu. Lalu kita close. Nah, seperti biasa kita tutup saja ya. Nah, terakhir ya, bukan terakhir ya. Yang ketiga itu ada button atau sistem pengeluaran. Nah, misalnya di sini saya mau menggunakan apa ya? Transaksinya ya. Di sini saya akan melakukan transaksi. Ya, di sini ada nomor transaksinya. Lalu di sini misalnya saya mau transaksi sekarang tanggal 8 ya. Tanggal 8 bulan 5 2021, misalnya klik saja. Terus NIP-nya itu NIP dari karyawannya ya. Dari karyawannya siapa sih yang ngambil? Contoh misalnya di sini saya mau masukkan Rizwan itu ya. Karena kan Rizwan sudah terinput. Kita coba 20 40 21 07. Nah, lalu kita enter. Nah, namanya sudah keluar di Rizwan ASCII. Terus barcode-nya, barcode ini adalah barcode barangnya, barcode barang dari tadi si kabel itu 123456. Kita enter. Nah, keluar nih nama si barangnya atau identitas. Kan ini barcode itu sebagai identitas dari si barangnya. Lalu kita enter, maka keluar barcode ini apa sih gitu, nama barangnya, dan keluar ada kabel listrik. Tadi kan kita inputkan 100, misalnya kita membutuhkan kabel listrik sebuah 10.000 misalnya ya. Harganya itu kan 15.000. Nah, lalu kita Nah, selanjutnya kita simpan saja dengan ngeklik button simpan ya. Klik. Nah, data sudah tersimpan ya. Tanggal, nomor transaksi, NIP, nama karyawannya, lalu barcode-nya,
nama barang yang mau dikeluarkan, terus jumlahnya berapa, harganya berapa, itu sudah terinput gitu, seperti itu ya. Nah, lalu kita klik laporan ya, apakah benar nih sudah terinput atau tidak. Kita klik laporan. Nah, seperti biasa ya, kita harus refresh dulu. Nah, ini refresh. Nah, sudah keluar ya. Jadi di sini sudah muncul tanggal kita berapa untuk mengambil barangnya, nomor transaksi, NIP, barcode, nama barang, dan jumlah barang yang diambil, seperti itu. Nah, lalu kita klik close saja. Klik close saja. Lalu sudah selesai ya, sudah selesai karena sudah terinput juga, laporannya juga sudah beres. Lalu kita klik tutup saja ya, kita klik tutup, maka akan kembali ke menu login ya, ke menu login, ke menu halaman dari barang-barangnya, ke halaman inputnya, maaf ya. Lalu kita klik button logout saja. Nah, maka akan kembali ke halaman login. Nah, yang tadi itu halaman menu. Mohon maaf ya. Terus lalu kita klik tutup saja. Klik tutup, maka aplikasi akan ke close, seperti itu. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas atau kata-kata yang tidak berkenan. Cukup sekian, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.